Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam penghormatan juga kita sanjungkan kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita di hari tadi, dan mudah-mudahan ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kembali saya ingin menegaskan akan keagungan dari bulan puasa ini, bulan yang telah merubah kita menjadi pribadi-pribadi yang berusaha menjadi orang yang bertakwa. Di ujung ayat perintah puasa itu ada kalimat la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, takwa kadang-kadang disebut dengan pemiliknya, orangnya, al-muttaqun. Kadang juga disebut dengan pekerjaannya. Jadi kalau di ujung ayat ini itu tentang pekerjaan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, sehingga apa sih pekerjaan orang yang bertakwa itu? Nah, pekerjaan orang yang bertakwa ini mungkin bisa kita carikan tafsirnya di surah Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah. Minimal ada 3 pekerjaan orang bertakwa. Jadi kalau dia disebut orang bertakwa, maka dia punya aktivitas. Aktivitasnya orang bertakwa itu minimal, itu ada 3. Yang pertama adalah yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, berinteraksi dengan Al-Quran. 3 hal ini yang merupakan pekerjaan orang yang bertakwa, dan betul-betul Allah ingin membuktikan firman-Nya di 183 bahwa orang yang berpuasa bulan Ramadan itu, di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, di situ akan membentuk, meningkatkan kita menjadi orang bertakwa. Coba bayangkan Bapak Ibu semua, di bulan puasa ini 3 pekerjaan orang bertakwa itu meningkat luar biasa. Ya kan? Yang pertama, pekerjaan orang bertakwa tadi apa? Salat. Ya. Di bulan puasa ini betul-betul Allah ingin buktikan bahwa puasa itu bisa menjadikan kita orang bertakwa. Buktinya, tiba-tiba di bulan ini kita menjadi ringan untuk menunaikan ibadah salat. Bisa dicek nanti masjid ini. Ini kalau di luar bulan Ramadan mau sholat sunnah saja kita masih ya, apalagi sholat sunnah, sholat wajib saja berat. Tapi di bulan puasa ini Allah jadikan itu ringan. Kenapa? Karena kita sedang puasa itu. Puasa betul-betul telah menjadikan kita orang yang bisa beraktivitas layaknya kita orang yang bertakwa. Ya. Apalagi nanti ditambah dengan tarawih. Tarawih kayak begini nih, gegap gempita. Coba tiap malam kita begini di luar bulan Ramadan. Keren itu.
Iya, tapi ya tidak mungkin juga karena memang tidak ada ayatnya di situ itu. Berat di luar bulan. Tapi di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, rupanya pekerjaan orang bertakwa itu jadi mudah memang. Jadi mudah. Orang semua tertarik. Malam kita sholat lagi. Kadang-kadang sebelum sahur kita juga menyempatkan lagi nambah lagi sholat, kadang-kadang begitu ya. Ada yang nambah juga sholat. Berdoa di tengah malam. Ya Allah, dosa saya banyak. Mumpung nih bulan Ramadan, ya Allah gugurkan semua dosa saya. Itu luar biasa itu. Nah, yang kedua pekerjaannya berinfak. Cobalah sekarang ini kita di bulan Ramadan itu. Mudah sekali. Yang tadinya kita berat berinfak itu. Mudah itu. Nah, setiap hari dijadikan seperti ini luar biasa itu. Baru berapa hari sudah 1.600.000. Itu kalau 1 bulan gitu, setahun itu ya, genap setahun banyak nih infak. Nah, belum lagi yang jaburan, takjilan, ringan. Bahkan kadang-kadang kalau di masjid kami itu sudah full, kadang-kadang sudah. Itu saja masih ada yang kelewat. Pak, saya masih belum, Bu, saya masih belum. Wah, itu tidak terjadi di luar bulan Ramadan rupanya. Gitu ya. Nah, jadi kemudian apalagi berinteraksi dengan Al-Quran. Cobalah sekarang masjid-masjid, rumah-rumah hari ini itu bergema Al-Quran itu. Bergema Al-Quran itu. Kajian-kajian yang mengkaji isi kandungan Quran luar biasa. Ya, walaupun pandemi gitu ya, semua sekarang sedang berinovasi untuk menyampaikan ajaran agama di bulan Ramadan ini. Ada yang sifatnya podcast, macam-macam lah itu ya. Semua masjid pada berinovasi. Karena tidak semua berani mengadakan kayak di Baitur Rahman begini nih. Termasuk di tempat saya itu masih belum berani saya itu. Jadi tempat saya itu masih tarawih habis itu pulang. Besok pagi subuh pulang. Ustadz nggak ada ceramah? Nggak ada ceramahnya. Sekarang ganti online. Gitu itu masih belum berani. Di sini saya udah tanya itu sama Pak Ridwan itu kemarin tuh. Ini saya jadi ngisi ceramah nggak di Baitur Rahman? Kayaknya edarannya harus di rumah kita. Udah kadung Ustadz katanya. Ya sudahlah, berangkat. Luar biasa di bulan Ramadan, luar biasa. Ya, tetapi fiil tadi itu fiilnya fiil mudhari, Pak. Takun itu fiilnya fiil mudhari. Fiil itu pekerjaan. Nah, pekerjaan orang bertakwa begitu tuh. Tapi fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari itu untuk menunjukkan tentang kontinuitas sekarang dan akan datang gitu. Ini masalahnya memang. Masalahnya di situ. Sekarang kita harus mampu melaksanakan aktivitasnya orang bertakwa itu. Nah ini kadang-kadang sudah mulai gugur Pak di depan-depan itu. Iya, kontinuitasnya itu mulai surut. Nah ayat ini fiilnya fiil mudhari. Artinya pekerjaan orang bertakwa ini seharusnya itu dilakukan secara kontinu, terus menerus sekarang ini. Sholatnya, tarawihnya, pokoknya bapak-bapak nanti tarawihnya jangan inilah. Kalau enggak bener-bener ada halangan berangkat saja. Nanti kalau di rumah kita juga belum tentu juga bisa tarawih. Ya, kita ringan karena bersama-sama begini kita ini. Coba suruh sendiri-sendiri di rumah. Saya di rumah Ustadz sama istri, ya mungkin 2-3 hari itu. Iya. Tapi mungkin juga ada yang istiqomah ya, karena memang nggak berani ke masjid, mending di rumah. Ya mungkin ada. Tapi yang penting kontinu itu. Hanya kalau di masjid memang rame-rame kita jadi nyaman juga. Ya satu ketemu dengan yang lain gitu kan, pahala juga kita senyum pahala juga. Di rumah enggak ada kita senyum sama siapa. Ya senyum-senyum sama istri terus ya istri curiga juga ya. Iya kan senyum-senyum dari tadi itu. Kalau di sini kan banyak kita senyum sama orang. Ya, pahala kita banyak lah. Iya. Ya ada maunya itu kalau senyum-senyum sama istri itu. Udah tadi senyum-senyum saja Mas itu. Iya, ini sudah puasa itu. Puasa dia, tapi malam Jumat juga kita nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya teruslah, terus. Continue. Infaknya continue. Dan fi'il mudhari itu untuk menunjukkan kontinuitas perbuatan yang akan datang. Nah ini. Nah, yang berat memang di situ. Menyandang orang bertakwa. Kenapa berat takwa itu? Karena takwa itu luar biasa, Pak. Itu pernah saya sampaikan di masjid ini ketika saya khutbah kemarin itu.
Kalau bapak ibu punya masalah hari ini akan selesai itu kalau bapak ibu bertakwa. Karena itu sampaikan Allah sama kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa sih masalah bapak ibu semua itu? Pasti orang punya masalah, enggak ada orang enggak punya masalah. Orang kaya ada masalahnya Pak itu. Kita ada masalahnya. Kenapa kita masalahnya? Enggak punya uang. Orang kaya Pak punya juga masalah tapi yang lain. Ya. Tetapi kalau setiap masalah ada jalan keluarnya kan tenang-tenang saja hidup kita tuh bahagia saja. Nah, Allah akan menjadikan orang bertakwa itu semua urusannya Allah carikan jalan keluarnya. Nah, makanya memang agak berat-berat sedikit pekerjaan orang bertakwa itu. Latihlah di bulan Ramadan ini, dalam 1 bulan ini kita latih kontinuitasnya. Mudah-mudahan nanti di luar bulan Ramadan kita semakin ringan juga melakukan aktivitasnya orang bertakwa, sehingga kita layak disebut sebagai orang bertakwa dan puasa kita puasa yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.